Halo sahabat Melanin, selamat datang di podcast Dermkes Melanin by DVUNS. Acara ini dipersembahkan oleh Residen Dermatovenerologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret dan Rumah Sakit Muwardi Surakarta. Episode kali ini merupakan episode yang sangat spesial karena berkaitan dengan Hari Kartini tanggal 21 April. Dengan saya Tila sebagai host pada hari ini, bersama saya sudah hadir narasumber kita, Dr. Indah Julianto, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi dokter, bagaimana dokter kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir untuk podcast kita pada hari ini. Dr. Indah Julianto, spesialis kulit dan kelamin konsultan, akrab kita panggil Dr. IJ, merupakan staf pengajar dan pembimbing PPDS Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret yang aktif di berbagai bidang, terutama di bedah kulit dan stem cell. Dr. IJ menamatkan sekolahnya pada tahun 1975 di Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan studi dokter spesialisnya tahun 1988 di Universitas Erlangga, kemudian melanjutkan studi S3-nya selesai pada tahun 2006 di Universitas Erlangga. Dr. IJ berpraktik di Klinik INYU Jalan Klengkeng nomor 8, Laweyan, Surakarta. Bagi sahabat melanin yang memiliki masalah wadah kulitnya dapat berkonsultasi langsung dengan beliau di klinik yang saya sebutkan tadi. Baik dokter, sahabat melanin semua, tema kita pada hari ini adalah The Most Interactive and Inspiring Woman. Pada kesempatan kali ini, Dr. Indah Julianto, spesialis kulit dan kelamin konsultan, akan membagikan kisah inspiratifnya yang pastinya akan menarik dan bermanfaat bagi sahabat melanin semua. Baik dokter, Makasih. Bagaimana dokter kesibukannya belakangan ini dokter? Alhamdulillah dokter Tila, saya tidak pernah tidak sibuk. Tidak pernah tidak sibuk dokter. Ya walaupun pandemi sekalipun, COVID saya tidak pernah berhenti. Jadi mulai Solo, Jakarta, Bandung, Bogor, terus-menerus setiap 2 minggu. Dokter. Oleh karena mendapat tugas dari pemerintah, yaitu dari bersama-sama dengan Dermama laboratorium saya, dengan Badan POM, dengan Rumah Sakit Sarjito, dengan Rumah Sakit RSPAD, dan Rumah Sakit M Jamil Padang untuk meneliti tentang penyakit COVID. Sangat sibuk ya dokter. Alhamdulillah kita bisa ikut berpartisipasi untuk menangani COVID. Dokter. Kira-kira apakah ada ya dokter hobi dokter sendiri untuk mengisi waktu luang ya dokter yang sangat padat itu dokter? Jadi sejak muda, sejak mahasiswa, saya memang hobi saya hanya tidak punya hobi lain kecuali nyanyi. Nggak bisa sih, saya suaranya jelek. Hobi saya memang membaca apapun, tapi terutama yang ilmiah. Minimum saya mempunyai waktu 6 jam sehari untuk membaca apapun ya, terutama yang ilmiah ya. Wah dokter, bagaimana cara dokter membagi waktu antara keluarga dan berkarir dokter dari awal hingga sukses seperti saat ini nih dokter? Ya, alhamdulillah. Selain ridho dari Allah pasti ya, pada saat suami masih ada, pasti suami sangat berperan sekali. Oleh karena tugas-tugas saya pada saat saya mengambil spesialis, mengambil dokter kan semua digantikan oleh suami. Jadi tentu saja beliau menangani dan kami berdua bersama-sama menangani secara baik dengan niat yang baik, dan tentu saja kita mendekatkan diri terus kepada Allah. Iya dokter. Apakah ada dokter punya pengalaman yang menarik dokter selama berkarir ini dokter? Apakah ada hambatan juga yang dokter pernah hadapi dokter? Kalau hambatan saya kira dokter Tila semua ada ya. Semua tindakan manusia itu selalu ada kesuksesan, ada hambatan. Khususnya di dalam bidang sel punca itu hambatannya sangat berat sekali. Pertama, saya tidak pernah punya guru. Jadi alhamdulillah guru saya itu sebetulnya ada yang menciptakan. Bagaimana awal mulanya saya mengenal stem cell itu, mengapa harus mengenal? Oleh karena tiba-tiba di dalam komputer saya itu keluar ayat yang isinya adalah bahwa manusia itu penuh dengan kejahatan. Saya sebutkan saja ya dari surat Al-Isra 82 yang isinya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la tazidu dzalimina illa khasara, bahwa di dalam tubuhmu itu adalah terapi obat
untuk orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, kecuali orang yang dolim. Dari titik awal itulah tahun 2006 saya mulai memikirkan sebetulnya apa yang diperintahkan Allah kepada saya. Itu jadi saya betul-betul tidak mempunyai guru untuk belajar molekuler. Jadi seolah saya otodidak dan itu berat sekali. Oleh karena pada saat awal pun penolakan luar biasa ya, sampai di ceramah di mana sebetulnya mereka itu mau menghakimi saya dengan ilmu yang baru ini. Pada tahun itu belum berkembang ilmu sel punca, tetapi karena ridho Allah, karena pertolongan Allah dan niat saya yang baik untuk umat manusia, alhamdulillah bisa berhasil. Masya Allah ya dokter. Waktu itu bagaimana cara dokter melewati hambatan itu dokter? Nomor satu, memang saya tidak pernah lepas Dokter Tila dari berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Apapun juga saya merasa bahwa saya ini bukan apa-apa. Semua itu adalah, menurut diri saya itu adalah la ilaha illallah. Jadi tidak ada yang selain Allah. Jadi apapun amanah dari Allah saya kerjakan dengan sebaik-baiknya melalui apa? Melalui kitab suci Al-Quran. Dan kitab suci Al-Quran saya implementasikan pada ilmu molekuler. Ternyata memang ada hal-hal yang luar biasa dan saya kaget sekali bahwa ilmu kedokteran kita ini sebetulnya sumbernya hanya pada Al-Quran saja. Ya. Masya Allah ya dokter ya. Selama berkarir ini dokter, apakah ada dokter punya sosok yang menjadi panutan dokter dalam berkarir dokter? Di dalam berkarya itu tentu ya ada guru saya, nomor satu guru yang sudah almarhum yang di Amerika, Profesor Lawrence Field, yang sangat baik dalam membagikan ilmunya itu secara ilmiah ya. Beliau ada almarhum. Kemudian profesor-profesor saya yang ada di Surabaya maupun teman-teman senior saya ada di UNS. Tetapi yang paling utama itu adalah sebetulnya sebagai seorang ibu wanita yang mengilhami itu adalah Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini. Ya, beliau adalah pada saat itu belum ada kan teknologi yang tinggi, tetapi demikian beliau memotivasi kita semua wanita Indonesia ini untuk bangkit dengan cara yang sangat sederhana. Dan saat ini kita teknologi sangat hebat sekali. Mengapa kita tidak lebih hebat dari beliau? Inilah yang memotivasi diri saya. Juga Cut Nyak-Din, saya pernah nonton filmnya. Juga Dewi Sartika. Oleh karena beliau adalah tokoh perjuangan di dalam bidang pendidikan. Jadi 3 wanita utama ini yang menjadi panutan saya. Dokter Tila, ya. Dokter, apa ada dokter cita-cita dokter yang belum tersampai dokter sampai saat ini dokter? Sebetulnya saya bagaimana ya Dokter Tila ya, hanya saya pikirkan bagaimana saya melaksanakan amanah ini, yaitu meregenerasi ilmu yang saya miliki. Baik itu bedah kulit ataupun sel punca yang baru-baru ini, saya kepingin ini bukan milik saya, tapi ini milik semuanya. Kemudian yang saya inginkan lagi adalah sampai murid-murid bisa mengemban ilmu ini, kemudian sel punca ini harusnya menjadi harga yang murah sehingga dapat dilaksanakan di BPJS. Oleh karena ini ilmunya Allah bukan ilmu saya kepingin sekali umat di Indonesia terutama yang tidak mampu itu juga bisa menikmati kemajuan ilmu sel punca ini. Mengapa tidak? Mengapa kita harus memikirkan orang yang kaya saja? Ini yang saya pikirkan itu bagaimana caranya sampai dia bisa menjangkau BPJS, pelayanan BPJS. Begitu Dokter Tila. Oh ya dokter, karena selama ini stem cell itu terkenalnya hanya bagi yang mampu ya dokter. Betul, sangat betul dok. Biayanya masih tinggi. Jadi cita-cita dokter bagaimana caranya bisa ke masyarakat yang bawah juga yang semuanya sama-sama membutuhkan dokter. Betul. Kita dokter, apa ini dokter upayanya sudah pernah dokter jalani dokter untuk cita-citanya dokter tersebut, apa udah ada upaya dokter? Sudah, insya Allah, tapi masih tetap mahal. Tapi ini saya sudah mulai perlahan-lahan mulai menemukan hal-hal yang lebih sederhana. Misalnya 2006 saya juga menyampaikan yang pertama tentang platelet rich plasma. Sekarang sudah mulai saya rubah menjadi exosome yang tingkatannya sama dengan stem cell yang lain. Itu akan lebih sederhana, lebih murah, dan saya kira bisa dinikmati oleh insya Allah umat yang tidak terlalu kaya untuk bayaran BPJS. Ini sudah mulai saya kerjakan dan sudah dikerjakan di berbagai universitas gitu ya, pendidikan. Dokter ya. Baik dokter, untuk ini sangat inspiratif sekali dokter semua ceritanya di dokter.
Dan dokter, bagaimana, apakah ada dokter kan ini udah menjadi staf pengajar, menjadi guru di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret sudah cukup lama gitu dokter. Apakah ada dokter tips dan masukan dari dokter untuk kami para mahasiswa, terutama PDS yang juga ini perempuan yang mungkin kodratnya sebagai seorang ibu, seorang istri, tapi juga berjuang dalam pendidikannya gitu dokter. Ya, insya Allah selalu ada ya Dokter Tila. Jadi memang wanita itu memegang peranan luar biasa loh. Di samping beliau-beliau ini, kita semua ini sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, kita membantu suami. Dalam arti, satu untuk ilmiah, dua untuk paling tidak menunjang ekonomi. Kan kita tidak mempunyai tugas melayani, artinya membiayai keluarga, tapi dengan hal yang utama ini kan kita mendapatkan pahala lebih dari Allah. Lah, mengapa pahala kesempatan ini kita tidak gunakan? Jadi ibu-ibu ini saya kira sekarang kita tidak bisa tergantung terus-menerus kepada suami, oleh karena kita kepingin di samping untuk keluarga juga untuk masyarakat sekitar kita terutama ya, kemudian untuk murid-murid kita yang lain. Jadi memang sungguh-sungguh kita perjuangan, kemudian membutuhkan kesederhanaan dan tekad yang luar biasa, tentu lillahi ta'ala. Ya. Sungguh ininya dokter banyak pahalanya yang lain ya dokter ya. Betul, selain kodrat sebagai seorang wanita juga tentang di bagian pendidikan, keilmuan ini ya dokter. Terakhir dokter, apakah ada dokter pesan dari dokter sendiri untuk sahabat melanin yang saat ini sedang menonton podcast kita hari ini dokter? Alhamdulillah saya sangat bangga, sangat bahagia sekali mempunyai murid-murid yang sangat aktif, yang inovatif. Saya kepingin membagikan ilmu ini. Memang adik-adik PPDS ini sudah berat sekali ya tugasnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pada setiap hari Sabtu Minggu saya bisa mengajar. Selain bedah kulit di tempat saya, juga saya kepingin membagikan ilmu tentang sel punca ini, sehingga sel punca ini bisa dikuasai oleh para dokter kulit, tidak hanya adik-adik UNS, mungkin dokter kulit yang lain. Dan ingat bahwa ilmu ini tidak pernah saya menjual ilmu, saya sungguh-sungguh menyampaikan yang sebaik-baiknya dan semudah-mudahnya supaya Anda semua nanti pada saat kembali ke daerah masing-masing, melayani masyarakat di sekitarnya itu bisa menyampaikan, memberikan teknologi yang bagus dan inovatif yang baik dengan harga yang murah ya dokter ya. Oh iya dokter. Jadi sahabat melanin, yang spesial juga pada episode kali ini adalah Dr. Indah Julianto, spesialis kulit dan kelamin, akan menjelaskan tentang penelitian terbarunya. Dokter, yang saya dengar dokter sedang merencanakan penelitian terbaru nih dokter. Mungkin bagaimana dokter, ada yang bisa dibagikan dokter untuk sahabat melanin? Oke. Apa kita perlu ke jalan-jalan lihat sedikit ruangan yang sering kita gunakan ya adik-adik ini? Iya dokter, mari dokter. Mari dokter. Nah, Dokter Tila, ini salah satu kecil bagian dari laboratorium kita yang sangat lengkap. Ini tempat saya bekerja dengan para dokter. Kalau mau bekerja di sini banyak sekali alat, tapi ini beberapa sedang kita verifikasi ya. Dokter, ini kira-kira laboratoriumnya ini untuk apa dokter? Ini untuk membuat exosome, terutama yang terbaru itu. Ini alatnya masih dipinjam di Jakarta, tapi saya sudah datang lagi, namanya Aizon V2. Itu untuk menentukan kadar exosome, baik itu yang berasal dari sekretom maupun dari PRP. Setelah kita tahu kadarnya dengan 26 sumuran, nanti akan kita periksa pada ditentukan kadar presipitanya di NTA. NTA ini akan menentukan berapa konsentrasi yang ada di dalam exosome yang ada di dalam cairan itu. Misalnya 10⁻19 atau 10⁻9, ini yang menentukan ini. Jadi ini yang penting sekali untuk menentukan efektivitas, efisiensi dari bahan yang kita gunakan. Tentu kita akan mengerjakan di sini. Biasanya mulai dari pelaksanaan menggunakan Aizon sampai ke sini kita membutuhkan waktu 5-6 jam. 5-6 jam. Ini dokter, mungkin kan para sahabat melanin yang nonton ini dokter, ada yang masih belum mengerti nih dokter. Kira-kira exosome dan yang dokter penelitian di sini tuh untuk apa gitu dokter? Kira-kira penyakitnya, manfaatnya gitu dokter? Jadi awal mula saya mengerjakan sekretom. Sekretom itu adalah suatu media terkondisi yang berasal dari sel punca yang kita lakukan pengolahan lagi, menghasilkan cairan namanya media terkondisi. Media terkondisi ini sangat bercampur,
ada leukositnya, growth factornya banyak, proteinnya banyak, dia tidak murni. Sehingga untuk efektivitas untuk beberapa penyakit dia kurang bagus. Untuk itu kita mulai meneliti lagi tentang eksosom. Eksosom ini merupakan partikel yang paling kecil yang ukurannya 30 sampai 100 nm sampai dengan 150 nm, di mana dia bisa masuk ke dalam sawar darah otak. Langsung ke dalam sel, dia fusion, dia menjadi satu dengan DNA. Jadi dia cell to cell communication. Eksosom ini mengandung mirna. Mirna inilah yang luar biasa. Mirna singkatan dari microRNA. Sehingga apabila misalnya ada penyakit dengan misalkan yang DNA memberikan kelainan kemudian menghasilkan messenger RNA yang kelainan, akan ditangkap oleh mirna tadi, dibetulkan messenger RNA ini sehingga menghasilkan hasil yang bagus. Mirna itu yang berasal dari eksosom tidak tergantung pada resipien, dia tergantung pada hostnya. Jadi kalau misalnya hostnya itu adalah Wharton jelly, jadi dia tidak tergantung pada lingkungan. Walaupun lingkungan jelek, dia tidak akan berubah, dia tetap dependen pada Wharton jelly. Sifatnya seperti sel pada Wharton jelly bayi yang sangat sehat, yang mempunyai ekspresi gen seperti pada embrio, yaitu empat ekspresi embrio yang tidak menimbulkan teratogenik efek. Itulah eksosom. Jadi dia sangat stabil, kemudian dia cell to cell communication, dia bisa fusion ke dalam dinding sel, dia sangat stabil oleh karena mempunyai bilayer protein dilindungi, kemudian dia bisa memperbaiki messenger RNA, dan dia bisa melalui sawar darah otak. Sehingga untuk kelainan otak dia bisa sangat menghasilkan hasil yang luar biasa. Sehingga dengan demikian kami mendapatkan nanti kesempatan dengan beberapa teman dari dokter SPOT dari dokter Jakarta itu kita bekerja sama, yaitu untuk tampil pada Spine pada saat G20 menggunakan eksosom kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi untuk yang eksosom ini sendiri bukan hanya untuk penyakit kulit nih dokter, tapi untuk semua penyakit, penyakit ya, sahabat Melanie, semua. Ya dokter, kulit atau jantung atau otak atau liver atau penyakit darah, bahkan kanker. Ini yang dengan penyakit kanker akan segera dimulai untuk terutama kanker kolon ya. Tentu saja kita tidak bekerja sendiri dokter, kita bekerja sama dengan, kita ini berjamaah dengan berbagai macam pusat studi ya. Saat ini kita bekerja sama untuk rejuvenation itu dengan ITB. Kemudian untuk spinal cord injury kita menggunakan hewan-hewan dengan IPB. Untuk kerusakan gigi yang parah kita menggunakan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi FKUI. Jadi memang kita ini bekerja sama dengan berbagai macam pusat pendidikan. Jadi berjamaah itu lebih bagus hasilnya. Tidak mau bekerja sendiri, begitu dokter. Masya Allahnya ya sahabat Melanie. Jadi dokter Indah Julianto spesialis kulit dan kelamin konsultan tidak hanya mendalami untuk bagian kulit saja gitu dokter, tapi sangat meluas, terutama di penelitian yang sedang beliau jalani ini gitu dokter. Mungkin dokter bisa menjelaskan dokter apa alat-alat yang di sini mungkin dokter? Ya, alat-alat di sini hanya satu dua saja dokter Tila. Sebetulnya alat laboratorium standar itu sangat rumit sekali. Sayang kita tidak boleh masuk ya, oleh karena dia super steril. Jadi memang setiap alat itu harus dikuasai hanya oleh satu orang saja. Tidak boleh dipegang 2-3 orang, oleh karena nanti kadang-kadang tidak sesuai lagi. Kadang pendapatnya ini nggak sama dan berubah kan. Oleh karena ini kan selalu setiap kali kita kontrol terus, dan ini diawasi sekali oleh Depkes. Jadi kita harus hati-hati sekali, oleh karena kenapa kok diawasi Depkes hasilnya, oleh karena ini nantinya untuk kepentingan umat manusia. Jadi tentu kita juga menjaga sekali jangan sampai merugikan umat manusia, begitu dokter. Jadi memang Solo, terutama khususnya Universitas 11 Maret ini sangat beruntung sekali memiliki dokter Indah Julianto spesialis kulit dan kelamin, konsultan dalam semua bidang yang beliau jalani dokter. Alhamdulillah. Itulah tadi jalan-jalan singkat kita di Laboratorium Dermama Bioteknologi miliknya Dr. Indah Julianto, spesialis kulit dan kelamin konsultan yang sangat inovatif dan futuristik. Terima kasih untuk kesempatannya dokter dapat hadir pada kesempatan kali ini dan sudah berkenan membagi pengalaman berharganya
yang dapat kami ambil banyak pelajaran yang menjadi semangat bagi semua sahabat melanin, khususnya kami para murid PPDS Dermatovenerologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Saya Tila sebagai pembawa acara pada hari ini mohon pamit diri, mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Sampai jumpa sahabat melanin, jangan lupa like, subscribe dan komen pada video ini.